khudh yaminan khudh yaminan an sabilin nakibin. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa kullan, dan setiap rasul, wa kullan dan setiap wa kullan dan semua, ada setiap rasul, setiap nakusu aku menceritakan 'alaika atas engkau min amba'i rusuli, dari cerita para rasul-rasul, min amba'i rusuli, dari cerita para rasul-rasul. Aku menceritakan cerita-cerita nusabbitu, yang aku akan mengokohkan, bihi dengannya, fuadaka hati engkau, waja'akan, dan telah datang kepada engkau, fi hadihi, di dalam surat ini, al-haqqu, kebenaran, wa mau'idatun, dan pelajaran, wa dzikra, dan peringatan, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi setiap rasul aku ceritakan kepada engkau berita yang akan mengokohkan hati engkau dalam perjuangan ini. Maksudnya cerita para nabi, para rasul yang diceritakan dalam surat-surat ini itu maksudnya itu supaya mengokohkan hati baginda yang mulia, baginda Muhammad SAW. Memang sudah begitulah cerita para nabi, para rasul itu, mereka menghadapi tantangan-tantangan besar dari segala arah, tetapi akhirnya mereka ini mendapatkan kesuksesan, kemuliaan di dunia ini sebelum akhirat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli hurura. Di setiap nabi itu dikasih musuh-musuh oleh Allah SWT. Musuhnya ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Tapi akhirnya yang ngasih musuh itu Allah juga. Akhirnya musuh-musuh tadi malah jadi asbab kemuliaan para nabi tersebut. Kelihatannya Fir'aun, Qarun, Haman itu masalah bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi akhirnya justru adanya Qarun, Fir'aun dan sebagainya itu malah akhirnya menjadi kemuliaan bagi Nabi Musa ketika datang pertolongan Allah. Jadi orang itu kalau mendapatkan ujian-ujian, tantangan-tantangan itu jangan mundur. Tapi kamu sabar, tabah, istiqomah sampai datang pertolongan Allah, sehingga berubahlah masalah itu malah jadi rahmat. Namrud itu kelihatannya masalah bagi Nabi Ibrahim, tetapi akhirnya malah jadi asbab kemuliaan Ibrahim. Dengan Nabi Ibrahim dilemparkan ke api oleh Namrud, dan Allah telah jaga Ibrahim, akhirnya usaha-usaha Namrud tadi bukan malah menghinakan Ibrahim, sebaliknya malah jadi kemuliaan Ibrahim di dunia sebelum akhirat. Orang-orang kafir Mekah berkumpul untuk membunuh Nabi alaihissalam, tapi akhirnya yang terjadi apa? Sebaliknya, tola'al badru alaina, berbondong-bondongnya orang Madinah masuk Islam. Jadi orang itu kalau mendapatkan ujian kok terus istiqomah, itu alamat dia nanti akan menang. Di pondok sakit-sakitan terus kok kamu sabar, tabah, itu alamat nanti kamu jadi orang alim itu. Tapi biasanya enggak, ini kalau sudah sakit-sakitan, Pak, saya pamit saja. Memang sakit-sakitan terus. Nah kalau kamu di rumah apa sehat? Memang dulu kamu ya sakit-sakitan begitu itu. Pulang ya tambah nemen kamu nanti pulang. Jadi orang tuh kalau mendapatkan tantangan itu jangan mundur.
tetapi malah istiqomah dalam amal, nanti akhirnya itu musibah-musibah berubah jadi rahmat. Ini dalam urusan apa saja, urusan dakwah, urusan taklim, urusan apa saja. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Saya ini sebetulnya ingin ngaji Pak, tapi nggak ada bekal, nggak apa-apa. Ya. Imam Syafi'i itu dulu ya. Ngaji itu nggak ada bekal, kertas untuk menulis saja nggak ada. Ya. Beliau mengambil dari tempat-tempat sampah di kantor-kantor itu. Kertas-kertas yang baliknya belum ditulisi beliau ambili untuk nulis. Ya. Miskinnya itu nggak karu-karuan. Ya. Tapi akhirnya malah jadi termasuk alim-alimnya manusia di dunia ini. Begitu juga Imam Ahmad ibnu Hanbal, Masya Allah, dalam mencari ilmu itu beliau banyak kesulitan. Kadang-kadang beliau perlu kerja berbulan-bulan untuk membeli kertas-kertas untuk menulis. Pada waktu itu belum ada cetakan. Tapi akhirnya jadi alim-alimnya manusia. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu begitu juga, sampai rumahnya habis beliau tinggal di pinggir pagar karena sudah nggak punya apa-apa. Tapi akhirnya karena beliau sabar, termasuk jadi alim-alimnya manusia pada zamannya. Ya. Jadi kalau ada tantangan tuh jangan mundur, terus istiqomah. Terus istiqomah. Saya nggak punya kitab ya nulis toh. Nah, sekarang orang malas. Itu dulu ulama-ulama zaman dulu itu kan kitab tuh ditulis semua dengan tangan mereka sendiri. Kita sekarang nggak punya kitab, sudah nggak ngaji, nulis nggak mau, maunya fotokopi. Ya. Setelah itu dihilangkan lagi. Ya. Ini mau jadi ulama apa ini? Ya. Kalau orang tidak ada kecintaan yang sebenarnya kepada ilmu, ya jauh dari martabat ulama.